Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajrah Hanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua hal, yakni mengenai metode alarmer pada distosia bahu, dan yang kedua adalah perbedaan antara plasenta previa dengan abruptio atau solusio plasenta. Pembahasan pertama mengenai metode alarmer pada distosia bahu. Distosia bahu adalah kegagalan bahu janin untuk lahir dengan spontan, atau terjadi impaksi pada bahu anterior di sinfisis osium pubis dan terjadi impaksi pada bahu posterior di promontorium. Metodenya yaitu dengan metode alarmer. Nah, yang pertama A, yaitu ask for help. Kita meminta bantuan orang lain, misalnya bantuan oleh tenaga medis lain, perawat, bidan, dan lainnya. Dan juga kita bisa meminta bantuan kepada keluarga pasien itu sendiri. Kemudian L, lift the buttock and legs, yaitu dengan melakukan hiperfleksi pada panggul pasien dengan metode manuver McRoberts. Kita bisa meminta pasien untuk melakukannya sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk membantu pasien, sehingga dengan cara ini maka diameter dari outlet atau panggul pasien bisa melebar sehingga bahunya bisa lahir dengan spontan. Yang ketiga yaitu A, anterior disimpaksi, dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan penekanan pada bagian suprapubik dari luar agar bahunya terdorong keluar, dan yang kedua yaitu dengan manuver Rubin, yaitu dengan cara memasukkan tangan ke dalam vagina, kemudian berada di belakang dari oksitut bayi, kemudian mendorong bahu ke depan sehingga bahunya menjadi miring dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Yang keempat yaitu R, rotate posterior shoulder, yaitu dengan cara merotasikan bahu posterior ke depan sebanyak 180 derajat. Kita menjadikan bahu posteriornya menjadi bahu anterior. Nah, setelah dirotasikan, maka kita usahakan agar bahu posteriornya ini kita lahirkan lebih dahulu. Yang kelima yaitu M, manual removal of posterior arm, dengan cara memasukkan tangan ke dalam vagina untuk mencari lengan belakang dari bayi, kemudian melakukan tekanan pada fossa antekubital agar memfleksikan lengan bayi. Setelah itu, kita menyusuri dada janin dan meraih jari-jari tangan dari janin atau lengan depan untuk dikeluarkan lebih dahulu. Selanjutnya itu E, episiotomi, yaitu dengan cara membuka atau membuat irisan lebar pada daerah perineum hingga mencapai mukosa rektum. Cara yang terakhir jika semua cara sebelumnya tidak berhasil dilakukan yaitu R, roll over to all fours, yaitu dengan cara memposisikan ibu atau pasien ini dengan posisi knee chest position atau dengan cara menungging. Nah, dengan cara ini maka kepala janin akan turun sesuai dengan gaya gravitasi dan memberikan ruang yang lebar untuk memudahkan janin lahir. Pembahasan yang kedua mengenai perbedaan antara plasenta previa dan abruptio plasenta atau solusio plasenta. Perlu diketahui dulu definisi masing-masing dari keduanya. Plasenta previa adalah suatu keadaan di mana terlepasnya plasenta hingga menutupi ostium uteri interna. Nah, ada 4 klasifikasi dari plasenta previa. Yang pertama yaitu tipe parsial, di mana plasentanya ini menutupi hanya sebagian dari ostium uteri interna. Nah, yang kedua tipe total, yaitu di mana plasentanya ini menutupi seluruh bagian atau permukaan dari ostium uteri interna. Nah, ada yang tipe marginal, yaitu di mana plasentanya ini berada pada bagian tepi dari ostium uteri interna, dan juga ada yang tipe letak rendah. Faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya plasenta previa? Yang pertama, karena adanya perlukaan atau riwayat trauma sebelumnya atau riwayat pembedahan, yaitu seksio cesaria, hingga menimbulkan terjadinya luka di sekitar uterus. Nah, jika terjadi perlukaan, maka akan terjadi pembentukan pembuluh-pembuluh darah yang baru, terjadi neovaskularisasi, sehingga plasenta ini akan mudah terjadi migrasi ke daerah yang banyak pembuluh darahnya, karena di daerah itu cenderung lebih subur sehingga terjadi placenta migration. Kemudian yang kedua karena multiparitas, dan yang ketiga karena faktor merokok. Selanjutnya mengenai abruptio plasenta atau solusio plasenta. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi pelepasan dari plasenta sebelum lahirnya janin. Apa saja yang bisa menyebabkan? Yaitu adanya hipertensi maternal, di mana ibu memiliki riwayat hipertensi. Kemudian yang kedua karena adanya perlukaan juga seperti plasenta previa atau riwayat trauma. Kemudian adanya riwayat merokok pada ibu, dan juga karena adanya faktor dari paritas. Berikut ini adalah perbedaan antara plasenta previa dan abruptio plasenta. Nah, perbedaannya yaitu pada plasenta previa biasanya perdarahannya tidak disertai rasa nyeri karena tidak ada kontraksi dari uterus.
kemudian juga perdarahannya dapat terjadi berulang-ulang, dan juga darahnya ini yang keluar biasanya berwarna merah segar, dan juga biasanya penurunan dari kepala janin ini belum memasuki pintu atas panggul. Nah, sementara yang abrupsio plasenta biasanya perdarahannya disertai rasa nyeri karena biasanya ada rasa atau kontraksi uterus, kemudian juga perdarahannya tidak dapat terjadi secara berulang-ulang, dan warna darahnya ini biasanya berwarna merah kehitaman, dan penurunan kepala janin biasanya sudah memasuki pintu atas panggul. Bagaimana penanganannya? Pada plasenta previa, yaitu penanganan yang pertama, penanganan konservatif, ini ditujukan pada pasien dengan usia kehamilan kurang dari 36 minggu atau belum cukup bulan dan dengan tanda-tanda perdarahan yang sedikit. Nah, seperti bed rest atau tirabaring, pemberian obat-obatan, obat anemia karena HB-nya turun, obat tokolitik untuk mencegah kontraksi uterus, dan juga pemberian antibiotik jika ada tanda-tanda infeksi, dan jangan lupa monitor keadaan janin dengan pemeriksaan USG. Kemudian persalinan pervaginam ini ditujukan pada pasien dengan usia kehamilan cukup bulan atau dengan perdarahan yang banyak walaupun usia kehamilannya belum cukup bulan. Kemudian persalinan secara operasi seksio sesaria ini ditujukan jika ada terjadi tanda-tanda gawat janin atau pintu panggul dari pasien atau sang ibu ini sempit, dan juga adanya malpresentasi dari janin. Untuk penata laksanaan dari abrupsio plasenta, yaitu yang pertama konservatif, ini ditujukan jika abrupsio plasentanya masih dalam tahap ringan dan juga usia kehamilannya belum cukup bulan. Kemudian untuk persalinan pervaginam, jika sudah cukup bulan atau juga dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan tapi perdarahannya banyak, atau dengan abrupsio plasenta yang sedang sampai berat, dan jika diperkirakan bisa melakukan persalinan kurang dari 6 jam. Kemudian untuk operasi seksio sesaria jika persalinannya diperkirakan akan berlangsung lebih dari 6 jam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.